Shalom, salam kasih karunia, selamat pagi, satu sukacita dari Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali pada hari ini dalam program Renungan Pagi. Mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan menjadi bahan renungan kita. Sebelum kita menjalani hari ini, kita membuka di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kekasih-kekasih Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh karena Yesus Kristus. Kita sungguh bersuka cita karena kita hari ini bukan lagi orang-orang yang akan menerima penghukuman. Oleh karena apa yang kita sudah terima ini, oleh karena apa yang kita telah dapatkan di dalam Yesus Kristus, itulah yang akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita melihat status kita adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Ketika kita menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, itulah yang akan membuat kita dapat melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Di sini dikatakan sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang sudah dikuduskan dan dikasihinya. Ini hal yang sangat luar biasa. Sadari bahwa Anda, saudara, sudah dipilih di dalam Kristus. Yang kedua, saudara sudah dikuduskan di dalam Kristus. Dan yang ketiga, saudara sudah dikasihi di dalam Kristus dengan kasih yang kekal. Waktu saya menyadari bahwa ini adalah bagian yang Tuhan berikan dalam hidup saya, itu memberikan dorongan kepada saya untuk kehidupan saya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ayat ini berkata, kenakanlah kasih persaudaraan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 1, ada ayat yang sangat pendek berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Kadang kita berusaha caranya bagaimana supaya tetap menjaga hubungan baik dengan sahabat, dengan orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita atau keluarga kita. Kita mencoba berbagai cara, tentu semuanya itu baik. Tetapi waktu saudara semakin menyadari bahwa saudara di dalam Kristus adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, itulah yang akan menjadi seperti bahan bakar di dalam hidup kita untuk kita dapat melakukan semuanya itu dengan baik. Ya, kita dapat memelihara kasih persaudaraan. Kita dapat memelihara hubungan dengan baik. Itu pun bukan karena kekuatan kita. Yang ingin saya katakan pada kesempatan dalam renungan pagi pada hari ini, semakin saudara menyadari posisi saudara yang sudah dipilih, yang sudah dikuduskan, sudah dibenarkan dan dikasihi, itu yang akan menuntun saudara, itu yang akan menolong saudara untuk bisa melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Bukankah ini luar biasa saudara? Tetapi waktu saudara tidak merasa dikasihi, waktu saudara merasa belum dibenarkan, belum diampuni, apalagi dipilih oleh Tuhan, itu yang akan membuat kita melihat orang lain, kita mungkin penuh dengan perasaan-perasaan yang negatif. Kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan kita. Kita bisa saja mengalami yang namanya underestimate atau merasa rendah diri. Kita tidak memiliki satu keyakinan untuk berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain. Karena kita selalu menilai diri kita dengan pandangan kacamata kita sendiri. Tapi mari hari ini dalam renungan pagi, saudara melihat sama seperti Tuhan melihat dalam hidup saudara. Paulus berkata kepada jemaat Kolose, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan,
yang sudah dikuduskan dan yang sudah dikasihi, kenakanlah belas kasihan. Ya saudara, ini hal yang luar biasa, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ada kemurahan hati, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan dan kesabaran. Nilai-nilai ini tentunya nilai-nilai yang sangat berharga, yang mungkin kita tidak bisa dapatkan dari yang lain. Atau kalaupun kita lakukan, biasanya itu hanya temporary, sementara. Tapi waktu saudara menyadari bahwa ada Kristus yang sudah menerima, yang sudah menguduskan, yang sudah memilih dan mengasihi kita, kita akan merasa damai sejahtera. Dan hati kita akan penuh dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saya ingin menekankan poin ini, bahwa karena kita sudah menerima kemurahan Tuhan itu, maka kemurahan Tuhan itulah yang menuntun kita kepada perubahan perilaku atau pertobatan. Di dalam surat Roma, Paulus berkata, oleh karena kita sudah menerima kemurahan Tuhan, maka kemurahan Tuhan itulah yang menuntun kita kepada pertobatan. Pertobatan ini adalah perubahan dalam pola pikir kita, yang akhirnya menghasilkan pola atau perilaku kita menjadi lebih baik. Mari saudara, di hari yang baru ini menyadari bahwa kita sudah dipilih, kita sudah dikuduskan, dan kita sudah dikasihi di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang akan menolong kita untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami adalah pribadi-pribadi yang luar biasa, sudah dipilih, sudah dikuduskan, dan sudah dikasihi oleh Bapa di surga melalui Putramu yang tunggal Yesus Kristus. Sehingga kehidupan kami boleh seperti air yang mengalir, air yang bersih, menjadi berkat bagi keluarga kami, saudara-saudara kami yang terdekat, bagi orang lain, rekan kerja kami, bagi siapapun yang kami jumpai. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.